Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Skapsa Bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetisi. Halo teman-teman, kembali lagi di studio Skapsa Official. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 di dunia pendidikan sekaligus pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK PGRI 1 Kediri di tahun pelajaran 2020-2021. Khususnya bagi siswa kelas 10, mengingat adanya wabah virus corona ini sangat menghambat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah sekaligus kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka di dalam kelas. Untuk saat ini, sistem pelajaran atau pengajaran dilakukan melalui daring, menggunakan dan juga memanfaatkan teknologi informasi. Nah teman-teman, di Skapsa Studio Official kali ini kita kedatangan tamu spesial atau tamu kehormatan yang datang dari SMK PGRI 1 Kediri. Beliau adalah kepala sekolah kita, yaitu Dr. Andas Rojiun Sunarto, Magister Manajemen. Selamat datang Pak Rojiun, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Aminah. Alhamdulillah baik ya, semoga kita selalu dalam lindungannya. Nah, di acara MPLS ini barangkali Bapak ada kata-kata atau informasi, wawasan yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita, khususnya kelas 10 SMK PGRI 1 Kediri yang ada di rumah. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Aminah atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Anak-anakku yang ada di rumah yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana di kesempatan ini kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk bisa bertatap muka melalui media online. Anak-anakku yang saya banggakan, di kesempatan ini untuk kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tidak bisa kita laksanakan sebagaimana tahun yang lalu, yaitu tatap muka. Namun kegiatan tahun ini diadakan secara daring. Ini tidak lepas karena adanya wabah COVID-19. Sebagaimana ketentuan dari pemerintah dalam kaitannya dengan wabah COVID ini, untuk daerah yang zona merah, oranye maupun kuning belum diperkenankan untuk menghadirkan siswa ke sekolah dalam kegiatan apapun. Untuk itu kepada anak-anakku, mengingat pertemuan kita secara daring, maka anak-anakku kami harapkan untuk tetap mengikuti informasi dari sekolah, entah itu melalui WA atau melalui website yang dimiliki oleh sekolah. Jadi intinya kita harus tetap fokus dan juga selalu mengikuti protokol kesehatan yang dari pemerintah, serta nggak boleh ketinggalan informasi yang ada dari sekolah ya Pak? Betul. Oh iya. Nah, di sini kita masih ada acara yaitu penyematan topi peserta didik baru secara simbolis. Untuk Ade Eka Alia, silahkan memasuki studio. Monggo Bapak. Anak-anakku kelas 10 yang ada di rumah, berikut tadi sudah kami
sematkan topi sebagai pertanda bahwa kalian semua, sejak kami sematkan topi tersebut, sudah menjadi siswa baru SMK PGRI 1 Kediri. Terima kasih. Jadi demikian adalah pembukaan acara atau kegiatan MPLS yang ada di sekolah SMK PGRI 1 Kediri. Jadi begini Bapak, saya pengen banget tahu tentang SMK PGRI lebih banyak lagi atau kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di sekolah kita. Nah, sebelum saya tanya-tanya kegiatan sekolah nih Pak, ini kan ada Skapsa Studio Official. Kedepannya ingin seperti apa sih Pak studio ini? Baiklah, jadi sebelum adanya wabah memang kami tidak terpikirkan untuk mengadakan studio yang seperti ini. Dengan adanya wabah COVID-19, ya kita dipaksa untuk mengikuti perubahan karena proses belajar mengajar selama kondisi COVID yang seperti ini tidak mungkin dilaksanakan secara langsung atau tatap muka. Salah satu di antara cara yang bisa kita pergunakan untuk tetap melaksanakan proses belajar mengajar yaitu dengan cara daring. Dan perlu diketahui untuk mengajar dengan cara daring tentu saja harus dipersiapkan dengan matang supaya materi-materi yang disampaikan ke peserta didik itu lebih jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Lah, dengan adanya Skapsa Studio Official ini, nantinya semua kegiatan proses belajar mengajar perekamannya dilaksanakan di studio ini. Dan kalau sudah jadi, hasilnya akan diunggah di media sosial YouTube. Dan untuk materi-materi yang lebih lengkap dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa nanti akan diunggah atau dilewatkan melalui Google Classroom atau aplikasi Moodle. Baiklah Bu Aminah, sebelumnya memang kami tidak terpikirkan untuk membuat studio yang semacam ini. Namun berhubung adanya wabah COVID-19, kita dipaksa untuk mengikuti perubahan. Karena untuk proses belajar mengajar dengan adanya COVID ini kan tidak mungkin dilaksanakan secara langsung atau tatap muka. Nah, salah satu di antaranya kita bisa menggunakan secara daring atau online. Dan perlu diketahui untuk menyampaikan materi pembelajaran secara daring kita harus siapkan dengan baik, dengan matang, dengan harapan materi yang disampaikan ke peserta didik lebih jelas dan mudah dipahami. Lah, materi-materi yang disampaikan ke siswa atau peserta didik itu nanti bisa berupa video-video yang insya Allah video-video itu nanti akan kami upload di dalam YouTube. Adapun materi-materi yang sifatnya tugas-tugas akan diunggah melalui aplikasi Google Classroom atau Moodle. Oh, jadi ini nanti bakalan untuk persiapan pembelajaran ya Pak. Jadi untuk pembelajaran ada dua, melalui video-video yang bisa dilihat atau ditonton melalui YouTube, dan juga untuk tugas-tugasnya bisa diupload atau bisa di-share melalui aplikasi Google Classroom tadi nggih. Nah, ini gini Pak, kan siswa kita itu kan banyak ya Pak. Itu kalau misalkan gimana sih nanti solusinya, mereka nggak punya paketan atau mungkin
tempatnya itu di daerah pegunungan, kan kita juga dekat dengan Gunung Wilis juga. Nanti di sana nggak ada sinyal atau gimana gitu, solusinya dari sekolah niku gimana ya Pak? Begini, untuk kegiatan yang diupload melalui YouTube maupun diunggah melalui Google Classroom itu nanti meliputi kegiatan MPLS dan kegiatan pembelajaran setelah kegiatan MPLS. Terus kemudian untuk anak-anak yang mungkin ada keterbatasan tidak punya HP ya, itu ada solusi. Di sekolah kan memang juga tersedia tablet, bisa ke sekolah, namun tetap harus diperhatikan protokol kesehatan. Termasuk anak-anak yang tidak memiliki paketan data internet. Di sekolah tersedia jaringan internet, sehingga anak-anak mungkin bisa mendownload materi-materi bahan ajar secara keseluruhan, dan setelah dikerjakan bisa diunggah di sekolahan juga, karena memang di sekolah ada jaringan internet, ke dalam Google Classroom atau Moodle. Jadi sebenarnya tidak ada alasan anak tidak bisa mengerjakan, tinggal kemauan dari anak tersebut. Ya. Jadi di sekolah selama jam kerja selalu ada petugas dan insya Allah sarana disediakan. Yang penting protokol kesehatan harus diperhatikan. Ya, jadi begitu nggak Pak, kalau misalkan nanti ada siswa yang nggak punya handphone atau paketan datanya nggak ada atau gimana, mereka bisa ke sekolah untuk mendapatkan jaringan internet yang telah disediakan oleh sekolah nih Pak? Betul. Iya, terus bagaimana sih Pak kesiapan SMK PGRI 1 Kediri untuk menjawab tantangan dari pemerintah nih Pak, tentang perubahan sistem pembelajaran yang beralih ke sistem daring? Untuk persiapan memang banyak hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah mulai dari sarana prasarananya atau peralatannya, ya. Di antaranya misalkan saja seperti yang ada di saat ini Skapsa Studio Official ya. Jadi saya ulang ya. Skapsa Studio Official. Di sini juga butuh peralatan-peralatan dan alhamdulillah sudah lengkap, dan ke depan memang tidak cukup satu studio. Kita akan buka lagi studio yang kedua. Mengingat dari jumlah kompetensi keahlian di SMK PGRI 1 Kediri ini ada 8. Dan kemarin setelah saya hitung jumlah mata pelajaran dalam 1 minggu dari 8 kompetensi keahlian itu ada 91. Nah, kalau dalam 1 minggu itu harus diupload videonya dari masing-masing mata pelajaran itu satu saja, tentu saja ada 91 video. Dan ini butuh waktu yang panjang untuk merekam. Terus kemudian dari sisi tenaganya, baik tenaga kependidikan maupun tenaga guru dilatih untuk mempersiapkan agar bisa mengajar secara daring. Dalam arti mempersiapkan materinya, mempersiapkan bagaimana cara merekamnya, bagaimana mengeditnya, bagaimana mengupload maupun mengunggah, bagaimana cara memberikan feedback kepada siswa, dan bagaimana cara menilai tugas-tugas dari siswa. Semuanya itu ya, khususnya tenaga guru akan dilatih, dan alhamdulillah saat ini sebagian besar sudah
mampu, sudah menguasai. Demikian Bu Aminah. Oh, jadi dengan adanya studio ini sangat membantu pembelajaran kita nanti ya Pak? Iya. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, pesan untuk siswa baru untuk persiapan mengikuti proses pembelajaran daring ini dari personalnya jenengan gimana Pak? Begini, yang jelas sekolah kan mengikuti himbauan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Pendidikan. Selama dari Dinas Pendidikan belum mengizinkan peserta didik masuk ke sekolah, tentu kami dari pihak sekolah tidak mungkin menghadirkan siswa ke sekolah. Karena itu semua akan berisiko. Nah, agar semua peserta didik mengetahui informasi-informasi dari sekolah, sekolah sudah menata masing-masing kelas. Di sana juga sudah ada wali kelas. Dan masing-masing wali kelas punya grup WA dengan siswa binaannya. Dan masing-masing kelas guru juga masuk ke dalam grup itu. Sehingga untuk informasi-informasi tentang kegiatan belajar mengajar bisa melalui grup-grup WA itu ataupun grup-grup yang ada di dalam Google Classroom. Sehingga tidak ada alasan bagi siswa maupun bagi guru tidak bisa berkomunikasi dengan siswa atau dengan bapak ibu gurunya. Selama ada kemauan pasti bisa. Ya mungkin dalam waktu dekat, ya ini mau tidak mau nanti kami akan menghadirkan siswa tapi dengan pelaksanaan yang cukup ketat begitu. Jadi harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Kaitannya dengan penyerahan buku materi pelajaran. Karena buku materi pelajaran selama ini masih ada di perpustakaan. Dan itu nanti akan diserahkan ke seluruh peserta didik yang nanti akan terjadwal dan mengikuti protokol kesehatan. Demikian informasi dari kami. Jadi demikian pesan-pesan ya Pak untuk teman-teman atau untuk siswa-siswa SMK PGRI yang ada di rumah. Oke teman-teman, jadi itu adalah bincang-bincang kita hari ini bersama Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Kediri. Nah, terima kasih Bapak atas waktunya sudah mampir di studio kita. Semoga nanti kita ada waktu lagi untuk ngobrol ya Pak. Sama-sama. Dan jangan lupa share video kali ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sekolah berbudaya industri dan berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya. Nah, itu tadi serangkaian acara dari kegiatan MPLS di sekolah tercinta kita SMK PGRI 1 Kediri. Ingat, di tanggal 17 Juli 2020 nanti akan ada kuis yang berhadiah 50.000 paket data untuk 36 siswa kelas 10 yang tercepat dan terbaik. Tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. SMK bisa.